Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing sekaligus dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Arifin. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 Universitas 11 Maret tahun 2022. Saya dari program studi Teknik Konstruksi dan Properti mengajar di SMK Pekerjaan Umum Negeri Bandung untuk program keahliannya Desain Pemodelan Informasi Bangunan. Berikut adalah kartu atau formulir pendaftaran uji kompetensi PPG dalam jabatan kategori 2 milik saya. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran yang menjadi salah satu syarat untuk mengikuti UKIN, dan hari ini dilaksanakan pada tanggal 14 Desember tahun 2022. Kepada Bapak Ibu dosen atau penguji, silakan menyimak video yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Kelas 10 DPIB 3. Ya, ketemu lagi dengan Bapak pada hari ini di mata pelajaran dasar desain pemodelan informasi bangunan. Dan sebelumnya, seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, ayo kita berdoa bersama. Mohon satu orang pimpin doa. Siapa? Boleh? David? Mana David? Ayo David, pimpin doa David. Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih David karena sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Mohon maaf, pada siang hari ini ya. Oke, Bapak akan periksa kehadiran dulu. Aldiana, Alvira, Amalia, sakit. Ananda, Arsya, Aswa, Chelsea. Sebelumnya pada pertemuan terakhir ya, minggu kemarin Bapak sudah membahas ya, kita bareng-bareng sudah belajar tentang apa kemarin? Pondasi. Ya, betul, tentang pondasi, tentang klasifikasi dan spesifikasi pondasi. Masih ingat nggak? Klasifikasi dan spesifikasi pondasi, masih ingat? Udah lupa? Udah. Contoh misalkan pondasi yang paling sering dipakai untuk rumah tinggal sederhana apa? Pondasi batu kali. Kira-kira komponen yang ada pada pondasi batu kali itu apa aja? Pasir. Paling bawah apa? Pasir. Kemudian di atas pasir ada? Batu kosong atau unstamping. Kemudian di atasnya ada apa? Batu kali atau batu belah ya. Kemudian di atasnya lagi ada apa? Slope. Betul. Nah, itu adalah contoh dari salah satu jenis pondasi dangkal, yaitu pondasi menerus atau pondasi batu kali. Sebelum kita melaju ke pembelajaran berikutnya, seperti biasa, Bapak akan melakukan persepsi dulu ya. Jadi Bapak akan tayangkan sebuah video ya, nanti silakan kalian simak video tersebut ya. Tolong disimak videonya. Nanti setelah itu kita diskusi tentang video tersebut. Baik. Ini contoh video real ya. Silakan disimak. Ini videonya. Dan ini adalah video tentang pekerja konstruksi ya, atau kalau di kita kan disebutnya emang-emang gitu ya. Ini adalah pekerja konstruksi yang sedang bekerja membuat apa? Pondasi. Nah, diawali dengan galian
ya. Kemudian dilakukan yang tadi seperti yang sudah kalian sampaikan, komponen pondasi dari paling bawah, ya. Nah, betul. Itu urugan pasirnya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang tiap komponen-komponen pondasinya. Nah, sekarang kira-kira saat kalian melihat video tersebut, apa yang pertama kali ada di pikiran kalian? Ya? Pondasi. Pondasi apa? Pondasi dangkal. Banyak pondasi dangkal. Pondasi apa? Batu kali. Nah, tadi kalian lihat komponennya itu benar-benar ada atau enggak sesuai yang tadi kalian sampaikan? Ada kan? Jadi enggak ngawang-ngawang kan, orang bilang ada pasirnya, ada ininya dan lain-lain, itu benar ada ya, dan benar-benar diterapkan. Dan tadi ada yang kurang satu, ada angkernya ya, besi tadi yang mengaitkan itu untuk pengait antara sleeve ya, antara sleeve dengan apa? Sleeve dengan apa? Dengan pondasinya untuk mereduksi gaya horizontal ya. Nah, karena pondasi itu macam-macam, banyak, dan hari ini kita akan belajar tentang menggambar detail pondasi ya. Maka kita akan spesifikkan ke satu pondasi. Pondasi itu banyak. Kalau hari ini kita gambar semua pondasi nggak akan cukup waktu. Jelas nggak akan cukup waktu. Jadi hari ini kita akan hanya fokus ke satu pondasi, yaitu fondasi menerus, yang termasuk ke dalam pondasi dangkal itu. Tadi yang sudah dicontohkan di video ya. Jadi tujuan pada hari ini ya, tujuannya paling tidak setelah kalian selesai belajar dari kelas kita, kalian bisa merancang gambar detail pondasi. Merancang loh, bukan ngejiplak. Karena kalian bagaimanapun nanti itu ya, bukan sebagai tukang bangunan, bukan. Kalau orang nanya tentang jurusan kita, tentang bangunan, pasti mindsetnya ke tukang gitu kan, dan lain sebagainya, yang stigmanya mungkin belum positif. Tapi sebenarnya kita itu dididik outputnya nanti sebagai seorang perancang. Nah, iya, nanti kalian belajar tentang menggambar. Itu perancang, ya. Kalian bisa melanjutkan nanti kalau mau sampai ke jenjang perkuliahan, kalian bisa menjadi seorang insinyur sipil, bisa seorang perancang, seorang arsitek bisa, ya. Jadi belajar sungguh-sungguh, ya, belajar sungguh-sungguh supaya kalian bisa meraih cita-cita kalian di bidang ini ya, di bidang jurusan bangunan ini. Nah, kaitannya dengan Dudi apa? Ya, kaitannya dengan Dudi apa? Nanti kalau kalian misalkan lulus dan kerja, ya, kemungkinan ada yang paling sering ya di perusahaan konsultan atau kontraktor. Konsultan itu perencana, kontraktor biasanya pelaksana. Nah, pada saat gambar rumah sederhana misalkan, kalian dapat klien minta dibikinin rumah. Saya pengen rumahnya gini, digambar rumah denahnya, tampak depan, kanan, kiri, belakang, kemudian potongan, gitu kan? Tapi setelah itu kan kalian butuh apa? Detail, ya. Kalian buat pondasinya seperti apa, ya? Di situ nanti ada elevasinya berapa, sleeve, kolom, balok, tulangannya berapa, ukurannya berapa, tulangannya seperti apa, itu semuanya butuh detail. Dan detail-detail itu ya butuh kemampuan untuk merancang. Jadi misalkan kalian cuma dikasih gambar potongan denah pondasi atau potongan gambar rumah, kalian diminta detailin dong pondasinya kayak apa. Coba detailin dong pondasinya kayak apa. Nah, di pekerjaan paling enggak pada saat kalian diminta mendetailkan gambar, kalian sudah terlatih. Oke, bisa dipahami? Sebelum kita mulai, Bapak nggak lupa untuk mengingatkan tentang K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, itu harus selalu diutamakan ketika kalian di kelas, apalagi nanti ketika kalian di lapangan kalau sudah bekerja. Ya, selalu utamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Perhatikan baik-baik sekitar kalian. Ya, di sekitar kalian meja itu bukan meja
Seperti pada umumnya itu meja gambar yang hanya punya 2 kaki, bisa terjungkit, jadi hati-hati. Kemudian saat berlalu lalang lihat banyak kabel juga, harus hati-hati. Kemudian perhatikan alat-alat yang kalian pakai, kesehatan dan keselamatan kerja nggak cuma diri sendiri tapi juga alat-alat yang kalian pakai ya. Jadi hati-hati dalam memakai alat-alat kerja. Oke, baik. Sebelum kita akan melanjutkan ke pembuatan gambar pondasi, Bapak ingin pengantar dulu, yaitu memberikan materi sederhana secara ringkas saja sebagai pengantar sebelum kalian mulai menggambar. Oke, jadi silakan kalian simak, kalian perhatikan. Kalau memang ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan, silakan angkat tangan aja. Baik, paham ya? Nah, baik, kita akan memulai dari yang paling umum. Tadi Bapak bahas tentang gambar detail. Apa sih gambar detail itu? Ya. Jadi kalau kita lihat, tujuan gambar detail adalah sebagai gambar penjelas dengan pembesaran skala gambar bagian elemen ruang atau konstruksi. Kata kuncinya ada di gambar penjelas dengan pembesaran skala tertentu. Jadi gambar detail itu tujuannya untuk memperjelas gambar yang kita buat. Kalian buat denah, kalian buat gambar potongan dengan skala 1:100 misalkan. Tentu kalian bisa lihat pondasinya masih sekecil apa. Kita nggak tahu ukuran aslinya pondasi itu seperti apa. Dan untuk memperjelas, maka dibuatlah gambar detail. Detail pondasi, detail kusen, detail atap, detail sambungan kayu. Itu semua harus diperjelas. Untuk apa? Untuk apa? Diperjelas supaya apa? Supaya jelas. Bener, nggak salah. Supaya jelas. Tapi praktisnya apa? Supaya kita merangkai di lapangan itu nggak terlalu bingung kalau gambarnya ada detailnya. betul. Jadi kaitannya praktis itu ke lapang. Nanti ketika kalau gambarnya jelas, pelaksananya pun jelas. Tadi Bapak sudah sampaikan tentang gambar detail itu apa, ya. Tujuannya apa, kemudian kategorinya tadi ada yang arsitektur, ada yang struktural, ya. Kemudian kita masuk ke gambar detail yang lebih spesifik, yaitu gambar detail pondasi. Nah, karena tujuan kita supaya kalian bisa merancang, jadi nanti produk yang akan kita lakukan yaitu, nah Bapak kasih lihat dulu. Ini adalah salah satu contoh gambar potongan. Ya, kalian bisa lihat di sini ada gambar pondasinya. Ya, ada gambar pondasinya. Misal kalian diminta untuk mendetailkan gambar pondasi ini. Ya, misal kalian dimintakan untuk detailkan yang ini atau yang itu. Misal. Nah, kalian harus bisa mendetailkannya ke dalam gambar detail pondasi. Nah, apa itu profil? Jadi yang pertama kita harus menentukan profil galian tanahnya dulu. Kalau kita gambar, kalian gambar dulu profil galian tanahnya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harus bentuknya trapesium? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa nggak bentuknya bulat, kotak, atau setengah lingkaran misalkan? Bisa kan pakai setengah lingkaran gitu? Tapi kenapa harus trapesium? Mencegah apa? Betul, mencegah longsor. Nah, setelah profil galian tanah selesai, baru selanjutnya komponen yang ada di dalam pondasi. Nah, yaitu tadi apa? Lapisan pasir di sini. Berapa ketebalannya? Pasir? Ya, 5 sampai 10 ya. 5 sampai 10 cm. Buatlah ini misalkan 5 cm. Ya. Pertanyaannya, kenapa harus pasir? Lebih apa? Lebih kuat pada? Lebih kuat pada apa? Pada apa?
Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Pasir bila mendapatkan tekanan memiliki sifat kepadatan yang tidak mudah berubah. Kedua, pasir itu bisa meresap Nah, oke. Kemudian setelah pasir kurang lebih 5 cm, yaitu yang ketiga apa? Di atasnya pasir apa? Pasangan batu kosong atau unstamping. Namanya batu kok. Kenapa namanya kosong? Kenapa? Karena nggak ada spesinya. Lalu apa fungsinya rongga-rongga yang tanpa spesi itu? Buat apa? Buat mengalirkan air. Jadi kayak drainase. Kemudian setelah pasangan batu kosong atau unstamping, di atasnya apa? Pasangan batu belah atau batu kalinya. Ya, dari sini. Pertanyaannya kenapa trapesium? Ini trapesium lagi ini. Nah, biar lebih kuat apa? Nahan gaya. Ada pendapat lain? Lebih irit. Ya bisa, lebih irit. Ada pendapat lain? Kenapa sih trapesium? Gimana kalau bentuknya kotak lurus aja, misalkan gini, lurus ke sini. Bikin aja sih lurus gini misalkan. Nah, lurus ke sini misalkan. Kenapa harus trapesium? Nah, apa? Mengikuti arus gaya. Mengikuti arus gaya. Jadi dijelaskan di sini ya, badan pondasi memiliki bentuk trapesium. Bentuk ini lahir dari filosofi penyaluran gaya pada pondasi ke permukaan tanah. Jadi kalau Bapak gambarkan ya, ketika suatu bidang menerima gaya ya dari atas misalkan gaya tekan, maka filosofi penyebaran gayanya yang bekerja di atas bidang itu, dia akan menyebar. Nah, menyebar. Nah, kalau melihat arah penyebaran gayanya kan cenderung trapesium. Nah, di atas pasangan batu belah ada apa? Slough. Nah, detail pondasi sudah jadi satu tanpa nyontek atau ngejiplak gambar pondasi yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan, pengantarnya seperti itu, seperti yang sudah Bapak sampaikan. Sekarang kita akan langsung menuju ke pembuatan proyeknya. Ya, proyek kita yaitu membuat atau merancang gambar detail pondasi dari gambar potongan. Ya, jadi silakan kalian harus aktif. Jadi gini, tugasnya itu individu, tapi bukan berarti kalian nggak boleh diskusi. Ya, jadi silakan kalian boleh berdiskusi dengan teman atau dengan Bapak. Jadi ada masalah apa yang kalian tidak ketahui atau yang kalian bingung, diskusikan dengan teman. Kalau nggak ngerti juga boleh tanyakan ke Bapak. Ya, diskusikan dengan Bapak. Paham ya? Dalam proyek kita ini tentu saja kalian harus mempersiapkan alat-alat gambarnya. Sudah dibawa semuanya? Sudah dibawa? Sudah dibawa maksudnya? Pertama kita butuh kertas gambarnya, boleh A3 atau A4. Kalau yang sudah bawa A3 bisa dipotong, nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian bawa pensilnya ya, pensilnya, kemudian juga penggaris segitiganya. Sudah dibawa semua? Coba keluarkan dulu kertas, penggaris, dan pensilnya. Dikeluarkan dulu di atas meja. Coba penggarisnya, coba angkat penggarisnya. Nah, oke, sudah bawa semua ya. Ada yang nggak bawa? Angkat. Neng, bawa nggak penggarisnya? Bawa ya, sip. Oke, kemudian pensilnya bawa. Ayo, mana? Cari.
Jangan nanti minjem-minjem. Anak DPB itu harus lengkap alat gambarnya. Oke, ada yang nggak bawa? Sip. Kemudian kertas gambarnya, coba angkat. Oke, bawa semua ya. Nengnya bawa nggak itu kertas gambar? Bawa. Oke, sip. Oke, simpan lagi. Untuk tugas proyek ini, Bapak sudah buatkan LKPD atau job sheet-nya. Job sheet-nya itu ada di Google Classroom, ya, LMS kita, ya. Kalian buka Google Classroom-nya, silahkan buka di dasar desain pemodelan informasi bangunan. Di situ nanti Bapak akan upload, akan posting LKPD keempat, LKPD untuk pembuatan detail gambar konstruksi atau detail fondasi. Di situ sudah ada lengkap instruksi kerjanya dan gambar potongannya. Ya, jadi silakan download menggunakan HP kalian masing-masing, kemudian mulai melaksanakan kegiatan penggambaran detail pondasinya. Kita sepakati dulu waktu penggambarannya 1 jam cukup ya, 60 menit ya. Oke, 60 menit waktu penggambaran kita. Ya, waktu penggambaran detail pondasi kita 60 menit kita sepakat. Jadi silakan maksimalkan waktu yang kalian punya. Oke, 60 menit silakan bisa dimulai dari sekarang. Ini udah bagus, bentuknya juga udah oke. Tinggal dimensi. Ini kan dimensinya belum. Ini berapa tingginya, ini berapa lebarnya, slope-nya berapa, tinggi ini gitu. Itu kan yang penting. Kemudian keterangan, ya, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ya. Ini udah ada semua ya, pasir uruk, batu kosong, tanah keras, batu kali, tanah uruk, kemudian prasram ya. Oke, spesi. Nah, oke. Ini paling tinggal ini aja, Davin. Berarti yang belum itu apa? Di dimensi. Jadi ini pasirnya berapa ketebalannya, terus unstampingnya berapa, tingginya berapa, slope-nya berapa, truss ram-nya berapa, ya kan? Nanti ininya juga, lebar galiannya berapa, ini juga berapa, ya. Jadi ini tinggal dimensi aja, oke? Dimensi, ukuran asli. Jadi misalkan ini 5 cm, ya 5 cm ya sudah. 5, ini 15, dikasih ukurannya, ini 80 misalnya, dikasih dimensi. Kalau nggak dikasih dimensi, namanya bukan gambar detail. Nanti orang kalau lihat gambar kamu nggak ada dimensinya, terus gimana? Misalkan tukang nih mau bikin gali pondasi, nggak tahu ini dikasih gambar aja gini, ini saya mau gali berapa meter, terus pasirnya berapa, unstamping berapa, ini berapa, slope-nya mau berapa? Ini kan nggak tahu berapa ukurannya. Nah, kita masih punya waktu sekitar 5-10 menitan sebelum waktunya habis. Nah, setelah itu, setelah proses penggambaran, ada proses asistensi ya, yaitu pengujian hasil. Jadi produk kalian yang sudah kalian buat, yaitu gambar itu, nanti diasistensikan ke Bapak. Jadi nanti Bapak akan periksa langsung gambar kalian, kira-kira sudah bagus, sudah baik, atau nanti ada revisi ya, atau ada perbaikan. Nah, sementara untuk uji hasil bisa kita lakukan dari sekarang. Jadi nanti silakan kalau yang sudah selesai pekerjaannya bisa langsung ke belakang ya, Bapak asistensinya di belakang, di meja belakang itu. Nanti Bapak akan periksa pekerjaannya. Sementara yang lain masih ada waktu, silakan teruskan pekerjaannya. Oke, paham ya?
Jadi seperti yang Bapak dari jelaskan, gambar detail itu kan untuk memperjelas, terutama kalau untuk pelaksanaan di lapang biar tahu oh kalau mau buat pondasi, oh ini pondasinya, oh berarti dalamnya segini, pondasinya bentuknya ini, pasirnya sekian meter dan nah di sini yang kurang adalah dimensinya, Pak. Dimensi atau ukuran. Ukuran apa? Ya, ini semua komponen di sini harus punya ukuran. Contoh paling sederhana, ini nih galian. Ini galiannya berapa meter nih kedalamannya? Nah, iya, kan nanti tukang bakal gali kan. Bapak jadi tukang pasti bertanya-tanya ini berapa nih kedalamannya? Bapak harus gali berapa meter? Yang lain? Kalau kamu, nah ini sebenarnya keterangan sudah ada ya. Ini dari komponen sebenarnya sudah ada semua, pasir, unstamping, fondasi dan lain sudah ada. Paling ini keterangan sudah ada, dimensi juga ada sebenarnya ya. Ini kan elevasi. Tapi ini baru elevasi ketinggian. Yang kurang apa coba? Ukurannya. Iya, dari segi X-nya atau horizontalnya. Contoh kayak ini nih, lebar galian aja. Nanti tukang yang lihat gambar kamu kan pasti nanya, oke lah ini ngegali 1 meter misalkan. Misal, oh ini dalamnya 1 meter, berarti saya harus ngegali 1 meter. Lebarnya berapa? Dan kamu ngerencanain pondasi ini misalkan 80 misalkan ya. Karena tukangnya nggak tahu, karena gambar kamu nggak ada ukurannya, tukang ngegali cuma 70 misalkan lebarnya. Pondasi kamu nggak cukup buat dibangun di situ kan. Kalau misalkan ini lantainya Bapak naikin jadi segini misalkan, teras ramnya mau berapa? 50 kan segini. Berarti dikurangi ini. Oke. Ini juga nanti tambah elevasi nih. Ya. Misalkan 00-nya ini ya. Nanti turun ke bawah, ke sini berapa? Minus berapa? Ini ada ya. Terus ini Oke, sip. Yang rega Gaisan juga udah. Ini tinggal lengkapin di ininya ya. Makasih. Sebelum kita lanjut, Bapak ingin ada beberapa kalian yang bisa menyampaikan gambar kalian. Ya. Silakan, jadi kalian menyampaikan, mempresentasikanlah gambar yang kalian buat. Apa yang dipresentasikan, yang disampaikan? Pertama, kalian sampaikan komponen-komponen yang ada pada gambar kalian. Ya, ada yang mau coba pertama? Silakan, Neng. Ini gambar detail fondasi batu kali. Sama galian. Galiannya itu dengan lebarnya 80. Lebarnya berapa? 80. Kedalamannya 100 berarti 1 meter ya. Oke, terus? Nah, selanjutnya tuh ada pasir. Pasirnya dengan ketinggian 5 cm. 5 cm. Terus ke atasnya lagi ada pasangan batu kosong 15 cm. Ya, terus? Selanjutnya ada batu kali. Lebar bawahnya 60, lebar atasnya 30. Sip. Ketinggiannya 80. Oke, terus? Di atas batu kali ada slope. Dimensi slope-nya? Lebarnya 15, tingginya 20. Oke, sip. Udah? Ada lantai kerja. Oke, sip. Lantai kerja berapa? Dari 00 ke bawah ke permukaan tanah? 0,0. Dari 00 ke permukaan tanah berapa? Permukaan tanah 60? 10. Oh, 10. Bener 10? 10. Yakin? Permukaan tanah mana coba? Permukaan tanah mana? Itu lantai kerja. Nah, itu dari situ berapa? 40. Oke. Siapa namanya? Rifa. Rifa. Rifa, oke. Sip. Tepuk tangan buat Rifa. Jadi di sini aku ngambil kedalaman itu 1 meter. Apanya tuh? Kedalaman tanahnya. Galian, ya. Tanahnya Kasih lihat ke sana, ke teman-teman. Nah, ya. dari tanah ke bawah itu 1 meter. Terus dari ini apa? Lebar
pasir yang di bawah itu Galian. ya galiannya. Lebar galian. Lebar galiannya 1 meter. Oke. Terus lebar batu kalinya 80. Tinggi batu kalinya 80, lebar atasnya 30. Hmm. Aku pakai slopnya yang 20 kali 15. Oke. Hari unstampingnya berapa? Batu kosong. Batu kosongnya 15, pasirnya 5. Oke. Naik lagi ke atas, ada trasram 30. Ada trasram tinggi 30, terus dari lantai kerja ke bawah minus 40. Oke, sip. Tepuk tangan buat Rega. Makasih Rega. Silakan untuk hasil produk kalian dikumpulkan ke Bapak. Tapi sebelum itu silakan difoto kemudian upload di Classroom, ya. Foto kemudian upload di Classroom. Setelah itu kumpulkan lembar pekerjaannya, produknya ke Bapak. Oke, ada yang belum? Sudah semua? Oke, sudah ya, sudah dikumpulkan. Baik. Pertama kita akan evaluasi dulu, ya, evaluasi dari mulai proses sampai hasil, ya, proses kita membuat proyek sampai ke hasilnya barang. So, kira-kira dari kalian dulu evaluasinya, proses dan hasil apa aja? Dari proses saja dulu. Proses dalam penggambaran apa kira-kira kendalanya, hambatannya? Kotor. Ya, gambar mudah kotor. Berarti pertama sebelum kita menggambar harus periksa dulu kebersihan mejanya. Apalagi selain kotor? Apalagi dalam prosesnya yang menurut kalian susah nih gitu? Apa? Oh, skala ukuran. Tapi kalian sudah paham kan skala? Paham. Artinya tinggal dibagi aja kan? Presisi ya. Ya, kepresisian tapi memang sulit tapi memang penting ya. Coba perhatikan. Kepresisian itu sangat penting. Apalagi di dalam konstruksi karena ukuran itu kan menggambarkan ukuran aslinya, hanya diskalakan saja. Jadi memang menggambar itu harus teliti. Bagaimana supaya kita teliti? Berlatih. Dari hasil kira-kira tadi apa kurangnya? Apa evaluasinya? Dimensi tadi tuh. Banyak dimensi yang nggak dipasang. Bapak tadi sempat bilang gambar konstruksi nggak ada dimensi itu kayak gambar pemandangan yang cuma dilihat secara estetis bagus. Kalau nggak ada ukuran itu bukan gambar konstruksi lah. Nanti tukangnya, pelaksananya mau melaksanakan gambar itu gimana kalau nggak ada ukuran? Baik, setelah ini Bapak juga pengen ada asesmen pengetahuan, ya. Bapak sudah membuat soal sebanyak 5 uraian, ya, sebanyak 5 uraian soal sebagai asesmen untuk menguji sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi yang sudah kita sampaikan hari ini. Soalnya berbentuk uraian, formatnya Google Form dan sudah Bapak posting di Google Classroom, ya, di Google Classroom. Jadi silakan buka Google Classroom-nya, penilaian 4 UKIN. Namanya penilaian 4 UKIN, silakan kalian buka Google Classroom-nya, buka linknya, kemudian kerjakan. Bapak beri waktu kurang lebih 10-15 menit, ya. Kira-kira 10-15 menit dimulai dari sekarang. Silakan dibuka. Sudah? Sudah semua? Oke, baik, sudah selesai ya. Nah, hasil asesmen itu sebagai evaluasi apakah kalian benar-benar memahami tentang materi yang tadi kita sampaikan. Baik, kita sudah berada di ujung kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Pertama, kita akan simpulkan dulu tentang kegiatan pembelajaran kita pada hari ini itu apa aja, ya. Coba ada yang bisa berpendapat, kira-kira kesimpulan pada hari ini apa pembelajaran kita? Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berbicara? Ayo,
kesimpulan? Silakan. Jadi fondasi itu sebenarnya ada banyak, dari fondasi dangkal sama mendalam. Tapi di hari ini kita belajar tentang fondasi dangkal sama batu kali. Batu kali yang kita buat dengan kedalaman 100 cm, lebarnya dengan lebar 100 juga. Komponen-komponennya juga ada pasir, batu kosong, batu kali, smooth, dan lain-lain. Udah? Oke, sip. Ya, lengkap sekali ya. Ya. Jadi hari ini kesimpulannya ya, tadi seperti yang sudah disampaikan teman kalian ya. Kita sudah belajar tentang pondasi batu kali, cara penggambarannya, cara merancang detailnya ya. Cara apa? Merancang apa? Detailnya. Cara menggambar detailnya. Dan itu sudah menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, coba Bapak tes. Pertanyaan misalkan komponen pondasi batu kali yang paling bawah apa? Di atasnya apa? Kenapa namanya batu kosong? Tanpa spesi. Kenapa tidak menggunakan spesi? Oke. Di atas spesi apa? Di atas batu kosong apa? Batu kali atau batu belah ya. Kenapa bentuknya trapesium? Filosofi apa? Penyebaran gayanya. Oke, nah kira-kira seperti itu ya. Bapak melihat kalian sudah mulai paham dengan pondasi ini ya. Tidak hanya bentuknya tapi juga kenapa bentuknya seperti ini, kenapa seperti itu. Itu analisis ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak minta ya nanti ketika kalian di rumah silakan cari gambar detail lagi pondasi tapi tentang pondasi dalam ya. Kita coba kaji tentang pondasi dalam. Selanjutnya Bapak ingin refleksi sebentar tentang kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Pertama dari metode pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Kira-kira dengan metode pembuatan proyek ya, tadi pembuatan proyek gambar, pengantar, kemudian persepsi menggunakan video ya, kemudian kalian berdiskusi dengan teman, kemudian diuji hasilnya ya, gambar kalian, kemudian dikomunikasikan juga, dipresentasikan. Kira-kira apakah itu dalam kegiatan pembelajaran itu membosankan atau tidak? Oke, tidak ya. Baik. Kemudian dari segi pemahaman dengan metode belajar seperti itu, materi yang Bapak sampaikan kira-kira kalian bisa memahami materi dengan baik atau tidak? Bisa? Bisa, baik. Kalau begitu itu refleksi kita pada hari ini. Tentunya dengan banyak kekurangan evaluasi pada kita hari ini, pada pertemuan berikutnya insya Allah kita perbaiki bareng-bareng bagaimana cara kita belajar. Kita sudah mendekati pertemuan di akhir ya. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang pondasi dalam ya, penggambaran detail pondasi dalam. Sebelum Bapak tutup, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita pimpin doa dulu. Silakan pimpin doa. Mau Davin lagi atau ganti? Davin lagi kan tadi Sebelahnya siapa nih? Ayo Pak. Pimpin doa Pak. Selesai. Oke. Terima kasih Aswa. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam ucapan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.